Bab 329 Beraninya kamu melecehkanku. Di bawah, Sander menahan rasa sakit perut yang hebat, lalu perlahan bangkit. Dia mengusap darah di sudut mulutnya dan menengadahkan kepala ke arah yang tidak jauh dari sana. Seorang wanita terlihat berdiri di sana. Orang itu bersosok langsing dan mengenakan gaun putih yang menjuntai ke bawah. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, seakan-akan ditutupi oleh lapisan embun beku. Kesannya begitu dingin. Dia jelas mirip dengan sebuah blok es. Dia adalah pemegang pedang. Melihat wanita itu, Sander amat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan muncul di sini. Apakah dia sengaja datang untuk mencarinya? Orang itu memandang Sander dengan tatapan dingin. Dia tersenyum sinis sebelum berucap, "Bajingan, kita bertemu lagi." Sander mengusap sudut mulutnya yang terus mengucurkan darah secara perlahan. Dia tersenyum ringan sambil berucap, "Sebagai pemegang pedang alam semesta nyata, kamu malah melakukan serangan mendadak. Aku sungguh tidak menyangkanya." Pemegang pedang malah menunjukkan raut wajah meremehkan. "Apa aku perlu melakukan itu untuk memukulmu?" Sander menatapnya seraya menimpali, "Kita sudah sepakat untuk bertarung setahun kemudian. Sekarang masih belum setahun. Tentu saja, kalau kamu ingin bertarung sekarang, aku akan meladenimu. Ayo." Usai berkata demikian, dia membuka tangannya. Sebilah pedang muncul di tangannya. Sander tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, hanya saja apalagi yang bisa dilakukannya. Dia tetap harus bertarung. Itu sebabnya, lebih baik dia bersikap tegas. Wanita itu melangkah maju. "Jangan bilang aku menindas yang lemah. Kini, aku akan menurunkan tingkat kekuatanku ke tingkatmu agar kamu tidak merasa tidak adil." Kemudian, dia menekan kekuatannya menjadi setara dengan Sander. Meskipun menekan kekuatannya, aura kuat yang dipancarkan wanita itu masih jauh lebih kuat daripada Sander. Itu adalah basis, bukan sesuatu yang bisa pria itu tandingi saat ini. Meskipun demikian, Sander tetap merasa lega. Wanita ini setidaknya masih memegang teguh prinsip kejujuran dalam pertarungan. Pemegang pedang tiba-tiba melambai dengan dingin. Sebuah pil mendarat di depan Sander. "Tadi, aku memukulmu sekali. Supaya adil, setelah kamu sembuh, kita baru bertarung lagi." Sander tentu tidak akan memaksakan diri pada saat seperti ini. Dia langsung mengambil pil dan menelannya. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan dirinya sendiri. Pemegang pedang menatap Sander dengan dingin. Matanya seakan ingin segera mencabiknya. Tiba-tiba, dari sebelah kanan, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, sekelompok ahli meluncur keluar. Pemimpinnya adalah Felix. Di belakangnya adalah sekelompok ahli dari keluarga Sue. Felix yang melihat Sander, tiba-tiba merasa gembira. "Akhirnya aku menemukanmu." Usai itu, dia hendak bertindak. Namun, kini dia sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, Felix berbalik dan melihat ke arah pemegang pedang yang tidak jauh. Melihat pemegang pedang, Felix tampak mengerutkan kening. "Siapa kamu?" Pemegang pedang menatapnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Felix menatap tajam pemegang pedang. "Kalau tidak ingin mati, pergi jauh-jauh. Orang ini hanya di tingkat kekalsian, dia tentu tidak akan takut. Di dunia kultivasi, yang kuat adalah yang dihormati. Banyak orang kuat akan membunuh kultivator yang lebih rendah dari mereka hanya karena ingin." Pemegang pedang melihat Felix dengan dingin. "Pergi."
Aku hanya akan mengatakannya sekali. Felix tampak memicingkan mata. Dia tertawa sinis sebelum berucap, seseorang yang hanya di berada tingkat kekalsian beraninya berbicara dengan begitu angkuh. Pada saat itu, seorang pria tua dari keluarga Sue di sebelahnya tiba-tiba tertawa dengan licik. Wanita ini pasti kekasih Sander. Ayo, kita tangkap dia, lalu melecehkannya di depan Sander. Itu akan sangat menarik. Mendengar ini, sekelompok ahli dari keluarga Sue di sekitar sontak tertawa. Pada saat yang sama, pemegang pedang tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang berkedip. Orang tua yang bermulut pedas itu tiba-tiba memucat. Ketika berusaha untuk mundur, sebilah pedang telah menembus mulutnya. Serak. Pria tua langsung terpaku di tempatnya oleh pedang dan tidak bisa bergerak. Pemegang pedang berputar. Dia berubah menjadi kilatan yang melintas seperti burung yang mengejutkan. Serak. Sementara itu, di tengah pertempuran, beberapa puluh kepala langsung terlepas dari tubuhnya. Hanya tersisa Felix dan si pria tua yang terpaku di tempat. Melihat adegan ini, wajah Felix langsung memucat. Dia memandang wanita yang memegang pedang di depannya dengan takjub. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Dia gemetar saat bertanya, Kamu siapa?" Pemegang pedang menatap Felix dan berbalik bertanya, "Kamu dari keluarga Sue, kan?" "Pengawal." Usai berkata demikian, seorang ahli berzirah ungu tiba-tiba muncul di samping pemegang pedang. Pemegang pedang tetap tanpa ekspresi. Bawa mereka berdua kembali ke keluarga Sue, lalu bunuh semua orang dari keluarga Sue di hadapan mereka. Dia menunjuk ke arah si pria tua yang tadi berbicara kasar, lalu melanjutkan, "Setelah keluarga Sue musnah, bawa orang ini ke peternakan babi. Berikan dia 5 kilogram obat perangsang. Ingatlah, jangan sampai dia mati, biarkan dia hidup dalam penderitaan selamanya." Setelah mendengar itu, si pria tua hampir pingsan. Pada saat yang sama, ahli berzirah ungu itu langsung membawa kedua orang itu pergi. Meskipun Felix adalah seorang kaisar agung, dia tidak dapat melawan ahli berzirah ungu ini. Setelah kedua orang dari keluarga Sue dibawa pergi, pemegang pedang berbalik dan melihat ke arah Sander yang berdiri di sampingnya. Matanya dingin sehingga suhu di sekitarnya turun drastis. Tampaknya, dia masih marah. Saat itu, Sander bangkit perlahan. Dia melihat pemegang pedang di kejauhan. "Mulai saja." Pemegang pedang menatap Sander dan berucap, "Kamu bisa menggunakan apa saja, termasuk pedang yang sebelumnya." Sander berucap sambil tersenyum, "Tidak perlu." Pemegang pedang tidak berkata lagi. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar pedang yang menuju Sander. Dalam sekejap, sebilah pedang tiba-tiba muncul di depan Sander. Pedang ini sangat cepat. Saat Sander melihat pemegang pedang bergerak, pedang itu sudah mencapai dekat matanya. Meskipun sudah bersiap, Sander masih terkejut melihat kecepatan pedang ini. Namun, dia segera bereaksi. Tubuhnya sedikit miring untuk menghindari serangan mematikan itu, tetapi pemegang pedang tampaknya sudah mengetahui gerakan ini. Dia langsung mengubah serangannya dan menyerang bahu Sander. Plak! Sander langsung terpental beberapa puluh meter. Sebelum dia sempat berhenti, pemegang pedang tiba-tiba menyerang. Pedangnya menusuk langsung di antara alisnya dan tiba-tiba saja Sander menghilang dari tempatnya. Dia tidak mundur, melainkan maju dan menghunuskan pedang ke arah pemegang pedang. Pedang mereka saling bertabrakan. Bam! Tiba-tiba, sinar pedang pecah. Sander langsung terpental,
Tetapi dia enggan berhenti. Serangan pedang kedua datang. Mata Sander agak memicing. Dia tampak mengangkat pedangnya. Jurus tak tertandingi. Bam! Sinar pedang muncul. Pemegang pedang yang menerobos ke depan Sander mundur beberapa puluh meter. Setelah berhenti, pemegang pedang menatap Sander. Matanya sedikit memicing. Tak tertandingi. Sander mengusap darah di sudut bibirnya. Dia menatap pemegang pedang yang juga menatapnya dengan kagum. Dia tidak pernah menduga bahwa Sander telah mencapai pembukaan jalan dalam ilmu pedang. Dia bahkan telah memahami jurus terakhir dari kitab tinju abadi yang ditinggalkan oleh kakaknya, tak tertandingi. Pada saat itu, Sander tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pemegang pedang juga menghilang bersamanya. Serak, serak. Dua suara pecahan pedang tiba-tiba terdengar dari lokasi. Di sana, keduanya bergerak sangat cepat. Cahaya pedang saling bertabrakan, sulit untuk melihat tubuh asli mereka. Namun, Sander tetap tertekan secara mati-matian. Tidak hanya itu, bekas pedang mulai muncul di seluruh tubuhnya, sementara tidak ada satu goresan pun di seluruh tubuh pemegang pedang. Sebab, dia bisa menghindari setiap serangan Sander dengan sempurna ataupun menahan serangan tersebut. Meskipun tingkatan kedua belah pihak sama, ada kesenjangan kekuatan yang besar. Bam! Pada saat ini, Sander tiba-tiba mundur beberapa langkah, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, pemegang pedang sudah berada di depannya. Bam! Mata Sander sedikit memicing. Dia menyilangkan pedangnya. Bam! Sander lagi-lagi terpental. Pada saat dia mundur, pemegang pedang tiba-tiba menghilang lagi. Serangan pedang lagi-lagi datang. Sander sepenuhnya tertekan. Dia hanya bisa bertahan. Bam! Sander terpental lagi. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, "Ini adalah jurus pedang yang dia ciptakan sendiri." Langkah pedang, totalnya 12 langkah. Satu langkah satu tebasan, terus-menerus. Begitu pedang pertama ditahan, 12 serangan selanjutnya akan ditahan juga, sampai kematian. Langkah pedang. Pada saat itu, serangan pedang datang lagi. Kali ini, Sander menyilangkan pedangnya. Namun, kali ini, pedangnya miring sehingga ketika pedang pemegang pedang menabrak pedangnya itu bergeser lagi. Pedang yang seharusnya menusuk tenggorokannya tiba-tiba berubah arah dan menusuk bahunya. Serak! Menusuk melalui bahunya. Pedang pun menuh. Hampir bersamaan, Sander langsung membuang pedangnya. Dia menahan rasa sakit yang menusuk bahunya dan menyerang dengan satu tinju ke depan. Teknik tinju penghancur dunia. Pukulannya mendarat langsung di perut pemegang pedang. Bam! Kedua orang itu terpental. Pemegang pedang mundur jauh sebelum akhirnya berhenti. Dia menatap Sander dari jauh. Namun, pada saat yang sama, Sander tiba-tiba melangkah maju. Dengan satu langkah, pedangnya tiba-tiba muncul di depan pemegang pedang. Satu langkah, satu pedang. Pemegang pedang menatap dengan tajam. Tiba-tiba, dia menusukkan pedangnya tanpa menghindar. Dia langsung menyerang pedang Sander. Bam! Meskipun dia menekan tingkatan kekuatannya, secara keseluruhan, pasti dia memiliki kekuatan lebih tinggi dari Sander. Namun, pada saat itu, pedang Sander tiba-tiba menghilang. Pedang pemegang pedang langsung menusuk perutnya. Hanya saja, pada saat yang sama, Sander langsung menyerang. Dia memeluk pemegang pedang, lalu dengan kekuatan penuh membantingnya ke tanah. Akibat tiba-tiba dipeluk oleh Sander, pemegang pedang merasa terkejut dan kesal.
Namun, sebelum bisa bereaksi, dia merasakan rasa sakit yang menusuk punggungnya. Sementara itu, Sander langsung menghantam wajahnya. Bam! Tiba-tiba, kedua orang itu terhuyung-huyung. Keduanya adalah kultivator pedang murni dan tidak pernah melatih fisik. Jadi, ketika terlibat dalam pertarungan fisik seperti ini, keduanya merasa kesulitan. Pemegang pedang mencoba untuk melepaskan diri dari Sander, tetapi pria itu tidak berani membiarkannya. Dia tahu betul bahwa begitu dia memperluas jarak, dia tidak akan bisa mengatasi wanita ini. Satu-satunya peluang adalah dengan pertarungan fisik jarak dekat. Sander menggenggam pemegang pedang dengan erat. Keduanya berguling-guling di tanah. Pada saat itu, Sander tiba-tiba merendahkan diri dan menggigit leher pemegang pedang, tetapi sebelum dia bisa menggigitnya, pemegang pedang juga tiba-tiba menggigit lehernya. Pada saat itu, keduanya berhenti. Pada saat berikutnya, keduanya sama-sama menggunakan kekuatan mereka. Ini pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, tiba-tiba ada perubahan di lokasi. Hanya beberapa langkah dari mereka, ada pusaran hitam yang tiba-tiba muncul, kemudian dengan kekuatan menakutkan, keduanya langsung terseret ke dalam pusaran hitam itu. Tak lama kemudian, Sander dan pemegang pedang langsung jatuh ke tanah. Keduanya tampak mengerutkan kening. Namun, pada saat yang sama, mulut mereka terbuka. Mereka tidak peduli dengan perubahan tadi dan hanya fokus pada satu sama lain. Pemegang pedang menatap Sander dengan tajam. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sander juga menatap pemegang pedang dengan ekspresi yang ganas. Dia sudah lama muak dengan wanita ini. Meskipun keduanya berpelukan, tidak ada keintiman di antara mereka. Hanya ada niat membunuh. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, "Lepaskan aku." Sander membalas, "Mimpi saja." Perutnya sudah terluka. Jika melepaskan wanita ini, dia akan dibunuh. Pemegang pedang tiba-tiba berseru, "Kamu akan melepaskanku atau tidak?" Sander dengan marah berkata, "Tidak." Pemegang pedang menatap Sander, lalu berucap, "Kalau begitu, aku akan memulihkan kekuatanku." Sander berujar, "Kalau kamu melakukannya, itu berarti kamu tidak mampu menerima kekalahan. Kalaupun kamu membunuhku, aku masih tidak akan menghormatimu." Pemegang pedang menatap Sander tanpa berkata apa-apa. Sander juga menatap pemegang pedang. Dia merasa cemas. Dia tahu bahwa jika wanita ini pulih, dia pasti akan kalah. Namun saat ini, dia hanya bisa bertaruh bahwa wanita ini masih menginginkan harga diri. Keduanya saling berdekatan, tidak berbicara, dan tiba-tiba suasana menjadi tegang. Sander tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa jika dia melepaskan wanita ini, dia akan dibunuh, jadi tetap memeluk pemegang pedang erat-erat. Sementara itu, pemegang pedang merasa sangat terkejut. Sebab, dia menyadari bahwa dia tidak bisa pulih sama sekali. Kekuatan seluruh tubuhnya benar-benar disegel. Tidak ada kekuatan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Pemegang pedang merasa terkejut. Apa yang terjadi di tempat ini? Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di bawahnya. Wajahnya langsung berubah menjadi merah. Dia berseru dengan kesal, "Beraninya kamu melecehkanku." Bersambung.